Halo, nama saya Dici. Nama pena saya Inci. Saya pekerjaannya ilustrator, freelance. Lahirnya di Jayapura. Pendidikan saya tuh terakhir SD di Jayapura sampai SMP. Habis itu saya pindah ke Malang, terus kuliahnya sampai di Malang. Emang dari dulu tuh suka kartun sih. Kayak pengen bisa gambar gitu juga. Terus lihat ada buku tutorial how to draw chibi gitu. Akhirnya kan ada yang kebuka tuh, ngeliat, terus nyoba baca-baca dikit. Tutorialnya tuh enak buat diikutin gitu. Akhirnya sama bude saya tuh diberikan. Terus ya udah mulai belajar gambar dari buku itu. Habis itu nyari lagi buku yang bahas tentang proporsi manusia. Jadi habis dari tutorial kepala itu full body, ya udah akhirnya bisa gambar satu manusia full. Itu latihannya pun di buku tulis waktu sekolah. Jadi buku pelajaran itu semuanya isinya gambar-gambar terus. Kelinci itu kan saya suka kelinci ya. Kata kelinci itu dipotong jadi cuman ambil incinya aja. Kebetulan nama saya kan Dici. Nah, jadi ngambil kata yang sama gitu loh, mirip. Jadinya ngambil ici dari nama saya, kelincinya itu inci. Jadinya digabung jadinya inci, i-nya double. Mungkin karena di Jawa itu lebih banyak varian orangnya ya, mungkin bisa lebih banyak daripada waktu di Jayapura. Makanya kan sampai saya masuk ke komunitas gambar itu Mankai. Itu awalnya pun taunya dari event Jepangan kan. Tahu kan saya senang Jepangan gitu, suka gambar, suka Jepangan. Terus bilang, "Tuh Ci, ada acara Shoni Tanoshimi Masho di UB, di FIB kan, di Jepangan." Ya udah, sana lah saya. Terus ngelihat ada komunitas, dulu sih namanya Divisi Manga ya. Oke. Dulu dia buka stand gitu, terus ngeliat, wah gambarnya menarik ya gitu, bisa sharing-sharing kan, kayaknya seru. Jadi waktu milih jurusan kuliah itu adalah campur tangan orang tua ya. Direstuinnya cuman di arsitek, jadi ya udah mau nggak mau. Terus setelah menjalani 4 tahun kuliah, banyak hal yang menyadarkan sih kamu tidak cocok di bidang ini. Ya sebenarnya adalah sisi positif dan negatifnya, cuman mungkin kayaknya saya itu lebih cocok di gambar free, jadi free drawing gitu kan, bukan gambar teknik. Sedangkan di arsitek itu setidaknya punya skill untuk gambar teknik. Oke lah, setelah lulus mau nyoba cari kerjaan yang sesuai jurusan kan, tapi karena tidak diterima ya sudah, saya nyoba freelance sambil nunggu kerjaan gitu kan, nunggu kerjaan lamaran dijawab gitu. Ya udahlah, jadi setelah itu tak fokusin buat kerja jadi ilustrator. Sebenarnya belum ilustrator banget sih, waktu itu masih pengen komikus. Soalnya dulu itu waktu SMP, waktu pertama kali belajar emang senang komik, terus kayak pengen juga bikin komik gitu, ide cerita ada apa segala macam. Jadi saya nyoba ikut lomba webtoon, nyoba ikut lomba-lomba, terus nyoba kurasi bla 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 itulah. Ternyata saya juga tidak cocok. Komentarnya itu, wah gambar kamu bagus ya, gini, tapi ceritanya kayaknya susah dimengerti, gitu-gitu. Komentar di waktu tak upload ke Line Webtoon juga sama, komentar-komentar pembaca juga, nggak paham ceritanya. Teman kuliah juga yang baca, Ci aku nggak paham ceritamu apa gitu. Jadi kayaknya storytelling saya buruk sekali gitu kan. Terus ya udahlah, saya lepas mimpi saya buat jadi komikus.
dan fokus sampai sekarang buat jadi ilustrator aja. Karena daripada mengejar mimpi yang terlalu jauh itu dan dengan setengah hati, mending dilakukan yang sepenuh hati aja, jadi ilustrator itu. Banyak. Ini udah berapa tahun ya? Dari 2016. Saya tuh dari start freelance tuh tahun 2016, tapi lokal sih. Begitu saya nyoba buka di ranah internasional, nah waktu itu saya buka pertama kali internasional tuh di Fiverr lah bacanya. Ya banyak sih feedback bagus gitu, ketemu klien sangat baik gitu, banyak banget. Tapi ya pasti ada beberapa yang annoying, kayak udah dikasih murah masih aja ngeyel minta lebih gitu. Dia tuh munculnya pertama dari Fiverr gitu kan. Terus karena annoying gitu, minta diskon, minta apa, tapi jadi order. Jadi kan apaan sih nih orang, dan datangnya tuh tiap tahun gitu. Tiap tahun datang, kamu nggak ada diskon Valentine atau Natal gitu? Nggak ada. Terus ya benar-benar dicecer terus, dikejar. Lama-lama pas dia udah di titik, aku mau order tapi pakai harga lama. Oh enggak lah. Tak bilang nggak bisa gitu. Karena dia maksa terus, akhirnya tak blok. Tahu-tahu dia datang dong ke Instagram saya, mau order bla bla. Tak tahu pertamanya oke lah gitu kan. Terus udah mau oke, tahu-tahu dia minta macem-macem. Enggak. Udah stop. Gak tak bales, akhirnya tak ghosting. Tahu-tahu muncullah katanya semacamnya ya, nggak tahu lagi kalau itu dia, tapi bikin akun baru gitu. Terus dia bikin akun, terus sepik, aku mau order gini. Nah ya udah, terus tak lihat kok referensinya sama ya, kok idenya sama ya. Loh, kamu ini tak? Begitu saya nanyain gitu, tahu-tahu dia order langsung klik gitu kan. Pakai harga baru. Ya sebenarnya nggak apa-apa gitu kan, cuman udah kadung males gitu, udah nggak enak kan, udah ngerjainnya nggak enak, nggak nyaman gitu. Ya udah, terus tak bukan marahin juga sih, tak bilangin sejarahnya kenapa saya tidak mau menerima orderan ini gitu kan. Udah tak jelasin, tapi dia mohon gitu. Terus dia minta maaf sama kelakuan pacarnya bla bla bla. Emang bahasanya calming gitu kan dia si cewek ini. Terus lama-lama saya luluh gitu. Oke lah, tak kerjain, tapi lama itu sebulan kalau nggak salah. Nyari moodnya apa segala macam. Jadi di Fiverr itu emang extendnya sebulan waktunya. Ya wis, tak nyari mood apa segala macam. Begitu tak kasih sketsa, jebret gitu. Dia ternyata parah banget, minta revisi terus. Ya ampun, itu langsung tak skak. Ini revisinya cuma segini loh. Batasnya. Tolong manfaatkan dengan bijak, tak bilang gitu. Terus ya udah, gantinya gini aja. Habis tak ganti, dia udah oke gitu. Oke, tak lanjut kan kerjaannya. Begitu udah lanjut, tak kasih revisi lagi. Malah ada tambahan gitu. Aku mau nambahin ini gitu. Ya udah tak tambahin gitu. Terus revisinya nambah ya, tak bilangin. Revisinya bayar ya. Terus dia nanya lagi, kalau aku nambah gitu, tapi kamu bakal rubah kan? Iya, yang penting sesuai kebijakanku gitu kan. Ya udah, setelah itu udah dia minta revisi lagi, tapi kalau kecil-kecil masih tak kasih gitu kan. Sampai akhir sudah selesai, walaupun tidak mengenakan, dia bilang lagi, aku tadi bakal balik lagi. Wah, girl. Tapi untungnya sampai sekarang tidak muncul lagi sih. Mungkin dia juga udah kaget kali, harga saya udah jauh berkali-kali lipat dari waktu dia pertama kali order kan. Ya akhirnya mau nggak mau ya cuman sabar saja, tapi tetap saya lanjut karena banyak klien yang lebih baik daripada itu. Ya capek, pasti sih capek, cuman
kadang melihat respon klien lain yang kayak mereka sangat senang dengan hasil yang saya kasih gitu, itu kayak bisa menyembuhkan sakit hatinya sama klien yang nyebelin gitu. Ya udah, tetap tak jalanin aja, karena daripada mikirin satu orang yang sangat nyebelin itu, ya mending move on gak sih? Tergantung ya, ini karena baru pindah rumah, jadinya dulu tuh sempet kewalahan ngatur waktunya gitu, kayak bangun tidur kerja apa ngapain ya gitu kan. Akhirnya lama-lama dijalanin udah nemu pace-nya sendiri. Hari ini masak aja deh gitu. Nah berarti kerjanya itu setelah jam makan siang, mungkin jam 1, jam 2 gitu. Habis itu pun kadang saya sambil nonton Netflix. Mood itu ngaruh banget. Beberapa ilustrasi apalagi yang sangat detail gitu kan, itu kayak nguras banyak mood dan tenaga, ide itu kayak udah kepangkas habis. Biasanya tuh jadi malas kerja, malas gambar, udah capek, udah bosen gitu kan, kayak ada ngerasa jenuh gitu. Tapi biasanya itu sehari doang, jadi sehari itu tak pakai nonton, full nonton, nggak pegang kerjaan, atau enggak tak pakai main game. Udah, jadi itu satu hari tak pakai buat refreshing. Besoknya langsung kerja lagi. Mau buka commission, kalau tips saya perbagus dulu sih gambarnya, baru setidaknya itu layak untuk dijual, dijasakan. Baru kalau masih pemula gitu, melihat kayak di grup Facebook, mereka tuh jualnya sangat jatuhin harga gitu kan. Jadinya kayak kalau buat ilustrator lain kan kesannya wah ngerusak pasar nih gitu. Kalau bisa ya dibagusin dulu, disamain, setidaknya itu layak untuk dijual, baru bisa jual. Kalau buat pertama kali mau open komis, pede aja sih sebenarnya. Banyak yang nanya ke saya, gimana caranya biar cepet laku gitu. Nggak tahu lah, orang saya juga tidak terlalu cepat gitu kan. Makanya ya udah sering-sering promosiin aja gitu, sering-sering gambar. Biasanya klien tuh tertrigger ketika ngelihat gambarnya kita. Jadi misalnya habis gambar apa gitu, fan art kayak original karakter kayak apapun lah, pokoknya gambar gitu. Terus mereka ngeliat nih, aku juga pengen dibikin kayak gini. Biasanya mereka ngechat pasti nanyain, kamu mau audition nggak? Aku mau dibikinin kayak gini. Aku mau bikinin gambar buat temanku, hadiah apa, itu pasti ada chance-nya. Kalau buat sama ilustrator apa ya, mereka udah jago gitu kan, ya semangat lah. Semangat mengejar karir. Semoga cepat improve.